Di segmen ini sudah bergabung narasumber berikutnya. Belum saya sapa tadi di awal dan belum saya perkenalkan kepada para pemirsa Mas Al Khaidar selaku analis kajian terorisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Al Khaidar. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, selamat Mas, malam. bagaimana melihat hal ini? Tadi BNPT sudah memberikan informasi Pak Suhaib Tauhir bahwa sebenarnya banyak juga kalau dilihat bahwa yayasan-yayasan seperti ini kemudian diduga untuk bisa mengalirkan dana, memberikan uang, bantuan kepada organisasi-organisasi terorisme. Mas Al Khaidar juga bagaimana dari hasil penelitiannya selama ini? Ya, dari selama ini tidak ada indikasi bahwa ACT misalnya ya itu terlibat dalam terorisme ataupun ada dalam jaringan terorisme. Karena analisis jaringan itu kan berdasarkan garis ideologis dan garis genealogis. Orang-orangnya secara genealogis juga tidak ada yang terlibat di dalam terorisme dan kemudian motif ideologis mereka juga berbeda sekali dengan gerakan-gerakan teroris yang ada. Dan juga beberapa kali sudah saya periksa data yang agak tertutup tentang lalu lintas keuangan dari ACT itu sangat berbeda dengan some organizer misalnya One Care ataupun HASI ataupun Yayasan ABA ya, Abdurrahman bin Auf. Nah, ini menunjukkan bahwa ada beberapa kelompok-kelompok filantropis, organisasi filantropis yang kemudian dituduh melakukan atau menyerempet atau terlibat di dalam terorisme. ACT salah satunya yang sering diisukan itu. Kemudian ada juga Golden Future Foundation yang juga sering diusulkan seperti itu dan itu jelas secara garis ideologis dan garis genealogis tidak ada dan juga tuduhan itu sudah berlangsung sekitar 6 tahun terhadap beberapa organisasi filantropis ini dan tidak pernah bisa dibuktikan dari lalu lintas keuangan ya, transfer keuangan, transmisi keuangan. Jadi saya kira memang yang bisa mengamati dan memberikan laporan tentang lalu lintas keuangan ini LLC ini adalah PPATK. Dan setahu saya memang belum ada indikasi ke arah mereka memberikan bantuan keuangan kepada kelompok-kelompok teroris. Karena kelompok ACT ini adalah kelompok yang berbeda secara ideologis, mereka anti-Wahabi, kemudian mereka adalah kelompok Islam modern yang memiliki perhatian kepada kemanusiaan yang sangat mendalam dan memiliki kemampuan teknikal dan manajerial yang berdasarkan ilmu-ilmu pengetahuan manajemen, ekonomi, dan sebagainya. Jadi mereka tidak terlibat sama sekali. Baik, Pak Ivan juga mungkin menjelaskan tadi sudah sempat saya singgung sebelum jeda karena memang kembali lagi saya tekankan bahwa salah satu hal yang terus juga diberikan informasi ataupun juga penjelasan dari Presiden ACT yang sekarang adalah segala sesuatu yang mungkin dicurigai menyimpang ini dilakukan oleh ACT pada masa kepengurusan sebelumnya. Nah, kalau dari Pak Ivan dari data yang ada, hal-hal seperti ini terutama yang kami bahas malam hari ini yaitu dugaan aliran ini menuju ke organisasi terorisme ini terjadi pada kurun waktu kapan saja Pak? Kemudian juga di masa kepengurusan siapa? Silakan Pak Ivan. Oh saya ya, sorry tadi sempat keputus ya, mohon maaf ini mungkin jaringan ini. Saya sempat mendengar ujung pertanyaannya. Kita tidak jadi fokusnya beginilah, fokusnya itu kan adalah periode transaksi ya, periode transaksi itu kita lakukan 2014 sampai terakhir 2021 ya, dan kemudian hasilnya memang seperti yang saya sampaikan di dalam press conference, ada indikasi-indikasi yang patut diduga terkait dengan pertama misalnya cara entitas ini melakukan pengelolaan uang ya menggunakan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan pengurus. Itu pertama. Yang kedua, peruntukan dari donasi-donasi itu kita lihat tidak sepenuhnya ya berdasarkan data transaksi itu tidak sepenuhnya mengindikasikan peruntukan terkait dengan bantuan-bantuan misalnya
karena ada kepentingan, ada pembayaran misalnya pembayaran sekolah dan segala macam seperti itu atau pembelian aset gitu ya. Yang ketiga yang berikutnya adalah beberapa transaksi ini kan banyak sekali ke luar negeri sampai 64 miliar sekian ya. Itu kita melihat nama-nama itu kan kita himpun banyak, lalu kita kemudian berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. Nah disitulah kita menemukan indikasi-indikasi awal. Nah atas dasar itulah kemudian kita menyampaikan hasil analisis kepada aparat penegak hukum terkait. Nah itu yang kita lakukan itu Mbak. Jadi kita fokus terhadap follow the money ya, mengikuti alur transaksi. Lalu kemudian apakah ada misalnya tadi seperti yang disebutkan narasumber sebelumnya mengenai paham-paham tertentu itu di luar domain PPATK lah. Kita fokus terkait dengan transaksi dan sekarang berkembang terus. Penghentian sudah kita tambahkan, ada beberapa kita tambahkan dari yang kami sampaikan di press release tadi. Baik, nah mungkin Pak Kudri. Mbak Putri. Ya, silakan ya. Kenapa ada tambahan Pak Ivan? Halo Mbak. Ya Pak Ivan. Ya, baik. Baik, sepertinya ada kendala komunikasi dengan Pak Ivan, tapi mungkin Pak Kudri saya sedikit mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Ivan termasuk pada saat konferensi pers. Jadi saya akan ulang, jadi beberapa transaksi dilakukan secara individual oleh para pengurus, kemudian ada juga salah satu karyawan yang melakukan selama periode 2 tahun melakukan transaksi kepengiriman dana ke negara-negara beresiko tinggi dalam hal pendanaan terorisme. Itu yang sempat dinyatakan oleh Pak Ivan dalam konferensi pers. Mengenai pertanggungjawaban ini seperti apa Pak dari ACT ini? Iya begini. Dalam peristiwa ini ada potensi pelanggaran pidana itu ada 2. Pertama, waktu menerima masuk itu ada kemungkinan ada pidana, dan pengeluaran pemakaian dari uang yang dikumpulkan itu ada pidana. Nah kalau misalnya pemasukan itu bisa saja karena orang mau katakan memberikan dia memberikan sumbangan atau memberikan hibah, ya kan? Nah memberikan hibah itu orang kan percaya kenapa dia memberikan hibah itu karena harus katanya ada proposal untuk ini ya, untuk kegiatan apa. Kalau tidak sesuai dengan proposal maka itu bisa potensi penipuan. Nah kalau misalnya itu penipuan ya, itu salah satu sebab ya, salah satu ketentuan atau salah satu peristiwa yang bisa dikenakan tindak pidana pencucian uang, ya kan? Nah, kemudian kita juga nggak tahu orang yang masuk itu betul-betul kena hibah atau karena justru juga misalnya ya kalau memang ini kaitan terorisme itu misalnya karena ini ACT ini dipakai antara saja, ya kan itu ya. Nah, kemudian untuk pengeluaran itu juga mestinya karena ini lembaga sosial itu dia mestinya dikeluarkannya itu bukan dalam uang mestinya. Dia itu misalnya dalam berupa barang in natura. Nah, tapi misalnya dalam kasus-kasus tertentu misalnya untuk beli makan misalnya ya karena misal ACT nggak bisa mengelola itu diberikan kepada suatu katakanlah beberapa kelompok yang dalam suatu peristiwa tertentu ya mestinya ini urusannya karena bencana alam atau bencana kemanusiaan. Tapi kalau misalnya bantuan yang tidak ada hubungannya dengan bencana sosial, bencana alam atau kemanusiaan ya itu mestinya itu sudah dianggap juga tidak sesuai dengan perizinannya. Nah, pertanyaannya Mbak Putri tadi, bagaimana pertanggungjawabannya? Nah, pertanggungjawaban keuangannya ini, ya, mestinya itu kan sesuai dengan peruntukannya gitu loh. Kalau misal pertanggungjawaban penggunaan keuangannya tidak misalnya dengan peruntukannya, itu tentu sudah melanggar izin dari Kementerian Sosial. Dan ini pun adalah salah satu sebab bisa dikenakan tindak pidana pencucian karena dia menggunakan uang, mendapatkan uang ya, secara melawan hukum.
Nah, jadi yang terpenting lagi misalnya ada memang di dalam peraturan mengenai peraturan pemerintah mengenai penggunaan dana pengumpulan dana sosial itu dimungkinkan orang yang mengumpulkan itu dipakai untuk mengelola untuk mengerjakan bantuan itu diperlukan katakanlah orang bekerja itu 10%. Tetapi 10% itu mesti dilihat dengan jumlah berapa uang yang dikelola gitu loh. Jadi dia tidak harus berpatok karena ada uang yang masuk misalnya 100 miliar, ya kan? Terus 10%, dia pakai 10% itu misalnya 10 miliar. Pada kebutuhan untuk mengelola itu kan nggak perlu sampai 10 miliar. Tetapi kalau misalnya dipakai untuk memberikan honorarium, apakah gaji atau apalah uang penghargaan, udah besar. Itu kan tidak sesuai dengan sebenarnya sifat pekerjaan lembaga itu. Baik. Nah, karena lembaga dia menggunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, berarti ini potensi penipuan. Yang sebaliknya, kalau penipuan lagi itu salah satu sebab atau salah satu peristiwa yang bisa menyebabkan pencucian uang. Baik. Nah, sekarang dikaitkan dengan terorisme. Nah, mungkin nanti yang kita sambung Pak berikutnya dikaitkan dengan terorisme. Tapi mungkin ini terakhir bersama Pak Ivan. Jadi mungkin Pak Ivan bisa diberikan himbauan kepada lembaga-lembaga lainnya untuk bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran dari peristiwa ini Pak Ivan. Iya, memang aturan ketentuan sudah jelas ya bahwa para penggalang dana seperti ini itu memang wajib memahami sumber dana dari para donaturnya dan kemudian penggunaan dana itu wajib paham mengenai penggunaan tujuan penggunaan dana di belakang sana. Jadi depan sama belakang hulu sama hilir memang harus akuntabel gitu ya. Ada resiko juga kalau ini secara umum ya Mbak Putri ya. Yep. Kalau uang yang disumbangkan oleh siapapun juga ke dalam yayasan-yayasan itu berasal dari tindak pidana, nah si yayasan yang menampung itu bisa kena tindak pidana pencucian uang ya. Lalu kemudian apabila ada uang dari yayasan dipergunakan untuk kepentingan tindak pidana, dia juga bisa kena pencucian uang di belakang sana gitu. Jadi hulu dan hilir bisa terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Dan kepada masyarakat juga harus aware bahwa menyumbang itu ya sangat boleh dan kita memang harapkan kita saling membantu satu sama lain. Tapi harus paham lembaga itu lembaga yang akuntabelkah, pengurusnya akuntabelkah gitu ya. Lalu kemudian bisa diverifikasi sumbangannya lari kemana dan segala macam. Mungkin itu Mbak Putri. Baik Pak Ivan, terima kasih sudah menyediakan waktu untuk bisa memberikan keterangan kepada kami. Terima kasih banyak Mbak Putri. Selamat malam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah jeda kita juga masih akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Soe Thohir, kemudian juga Mas Al Khaidar dan juga tadi ada pandangan dari Pak Kudri Sitompul terkait juga dengan terorisme ini. Kami akan segera kembali saat lagi.